Saudara, gara-gara jalan penghubung antara 3 kecamatan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur rusak parah, kemacetan terjadi hingga lebih dari 4 hari. Jalan krusial yang kerap dilewati masyarakat ini sempat macet sepanjang lebih dari 3 km karena kendaraan sulit melintas. Para pengendara yang terjebak macet ini terpaksa menginap di jalan sepanjang sekitar 15 km yang jadi urat nadi 3 kecamatan Kembang Janggut, Kenohan dan juga Tabang rusak parah. Mobil warga, ambulans hingga truk pengangkut sembako dan sawit terjebak di sepanjang jalan ini selama lebih dari 4 hari. Alat berat pun dikerahkan untuk membantu pergerakan truk dan kendaraan yang terjebak. Sini urat nadinya 3 kecamatan, Pak. Terutama Kenohan, Kemenjanggut dengan Tabang. Yang ngantri ini yang Bumalam, Pak, sudah 4 hari 4 malam. Ada, Pak. Kendaraan besar atau kendaraan kecil? Kendaraan besar maupun kendaraan kecil. Diperkirakan kemacetan berapa kilo? Ini kemacetan lebih 3 kilo nih, Pak, sebelah-sebelah. Oleh karena itu saya minta dengan teman-teman OPD yang terkait besok sudah harus ada di lokasi di sini supaya membicarakannya segera. Jangan sampai mereka sampai 5-6 malam di sini, ini jadi masalah, Pak. Untuk mengetahui seperti apa situasi terkini dan juga penanganannya, kita terhubung dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Sunggono lewat sambungan telepon. Selamat siang, Pak Sunggono. Selamat siang, Mbak Woro. Pak, seperti apa situasi terkini di jalan yang rusak saat ini? Apakah kemacetan masih terjadi, Pak? Terima kasih, Mbak Woro. Perlu saya laporkan bahwa idealnya hari ini sudah tidak ada aktivitas di jalan yang sedang diperbaiki, karena berdasarkan laporan dari tim kami yang sudah kami turunkan sejak hari Kamis yang lalu, itu sudah ada kesepakatan dengan teman-teman dari PU juga dari Forum ITP yang menangani perbaikan jalan dimaksud, bahwa sejak tanggal 22 pastinya sudah jalan itu setara karena sedang dalam rangka perbaikan. Ini jaraknya 15 km ya Pak untuk mencapai ketiga wilayah. Kemudian ada jalur lainkah yang bisa dilalui oleh warga atau alternatif jalur lain, Pak? Nah, di sini masalahnya mungkin Mbak Woro karena jalan itu akses satu-satunya, sehingga kita harus melewati jalan yang sedang dalam perbaikan. Kita sebenarnya sudah bersepakat dengan teman-teman perusahaan yang ada di sekitar lokasi yang sedang diperbaiki itu untuk menggunakan ferry, ya, dari pelabuhan area Kaltim dan pelabuhan PT Tunas Primas Sejahtera yang nanti akan membantu mengangkut sementara kendaraan itu untuk melewati jalan yang sedang dalam perbaikan. Karena saat ini sedang hujan terus berhari-hari, sehingga kalau tidak sementara, mungkin perbaikan itu bisa efektif. Perbaikan tidak efektif karena ada hujan juga ya Pak. Tapi mengapa, pertanyaan saya, mengapa akhirnya bisa sebegini fatal 4 hari sehingga orang tidak bisa harus terjebak di kemacetan? Apakah sebelumnya juga tidak bisa diprediksi sebagian rusak bisa segera diperbaiki seperti itu Pak Sunggono? Jalan itu memang ada di sekitar bantaran sungai yang sering terjadi banjir, sehingga ketika air pasang wilayah itu terendam dan terjadi kerusakan di sekitar jembatan yang sedang dalam perbaikan atau pembangunan. Memang perkiraan seandainya tidak dalam keadaan musim hujan, insya Allah sebenarnya tidak terjadi masalah, tapi karena hujan terus menerus sehingga perbaikan di ruas jalan itu tidak bisa efektif dan maksimal. Ada banyak mobil yang kemudian terjebak, kemudian juga distribusi tentunya terhambat. Berapa total kerugian tercatat sampai sejauh ini Pak Sunggono? Mohon maaf, kami belum sampai menghitung jumlah kerugian yang diakibatkan karena masalah ini. Jadi sudah kita upayakan agar distribusi sembako dan lain-lainnya bisa diprioritaskan untuk lancar ke wilayah kecamatan yang terganggu. Ini targetnya bisa diselesaikan berapa lama Pak Sunggono? Kalau dalam target yang sudah kami sepakati dengan teman-teman di Forum TGSP, jadi pola perbaikan sementara yang sedang diupayakan ini adalah
Teman-teman perusahaan yang ada di sekitar lokasi yang ada kerusakan itu, mereka berkomitmen untuk memperbaiki dan dana saat ini sudah dikumpul kurang lebih hampir 650 juta dan itu diberikan kepada pihak ketiga rekanan yang akan memperbaikinya. Pemerintah daerah sendiri sebenarnya untuk tahun 2022 sudah mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih 2,3 triliun untuk 2,3 miliar untuk perbaikan ruas jalan itu. Jadi insya Allah nanti sementara perbaikan dari pemerintah JSP bersifat sementara, setelah itu kita akan perbaiki permanen, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunggono, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk waktu Anda terkait dengan jalur utama Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini rusak tapi dalam proses perbaikan. Terima kasih Pak.